Baik, mari. Yes, ini adalah judul, yaitu But God. Saya tahu ini adalah yang part yang kedua, tetapi saya percaya bahwa ada hal-hal lain yang lebih mendalam yang Tuhan itu berikan. Itu sebabnya pada hari ini Tuhan firman kepada setiap anak-anaknya untuk tidak berputus asa. Tuhan deh ada di antara kita. Dan dia itu adalah pahlawan. Yang ngapain saudara? Yang akan memberikan kemenangan itu kepada kita. Silakan. Di dalam Kejadian 50 ayat 20a itu dikatakan seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kita itu banyak kali mengalami penderitaan. Banyak kali mengalami masalah. Saya yakin bahwa ketika satu masalah itu Tuhan kasih sama kita, itu Tuhan kasih itu dengan Tuhan itu mengerti bahwa masalah ini baik dari gedenya, baik dari kadar apinya atau kadar keganasannya, itu dia ukurkan kepada kita, saudara. Tidak ada masalah yang dia berikan kepada kita itu untuk supaya kita itu menjadi ambruk. Nggak ada. Tidak ada. Setiap masalah untuk terjadi atas setiap pribadi lepas pribadi, itu sudah dipikirin sama Bapak kita. Untuk dipikirin sebagai apa? Supaya lewat masalah ini, kita semua akan melihat tangan Tuhan. Itu akan membalikannya, saudara. Itu sebabnya saya katakan, iblis selalu ujungnya itu untuk kejahatan. Dia pengen banget kita ambruk. Dia pengen banget kita ini yang tadinya percaya sama Tuhan akan bilang gini, nggak mau percaya lagi deh sama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, apapun yang iblis reka-reka untuk kejatuhan bagi kamu. Tapi bagiku, itu selalu akan menjadi satu kebaikan. Bagiku, ini pasti akan jadi kebaikan untuk kamu. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita, saudara. Semuanya yang terjadi. Kalau hari ini saudara merasakan, aduh saya udah rasanya berat Tuhan, berat banget. Ketahuilah. The bigger the test, the bigger is the miracle. Lebih gede tes kita, lebih besar mujizatnya. Silakan. Kesimpulan atas seorang Yusuf, saudara, itu adalah apa? Yusuf itu adalah orang yang berlapis-lapis mengalami bad God. Aduh, banyak sekali. Ibaratnya begini, kalau Yusuf itu tidak mengenal Tuhan sebagai bapaknya, mungkin dia akan berkata begini, kayak begini nih Tuhan, kayak aku sebagai anak, kenapa aku tuh dijatuhkan? Mulai jatuh di sumur, diangkat, habis itu dijual, habis dijual masuk ke penjara, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau bilang begini, karena engkau adalah anakku untuk memproses hidupmu. Nah, supaya apa? Supaya dari hidup seorang Yusuf ada kemuliaan Tuhan yang dimunculkan. Dan saya berkata begini, apakah semua orang itu mengalami begitu? Nah, ternyata Yusuf ini benar-benar dipilih oleh Tuhan. Sebab Tuhan itu berkenan untuk menyertai Yusuf. Sehingga di dalam segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan Yusuf, Yusuf nggak bisa jadi miskin. Yusuf nggak bisa jadi kalah. Apapun juga Tuhan pakai untuk membuat dia naik, saudara. Apapun juga membuat dia itu semakin mengalami pijakan yang lebih naik. Semakin bisa mendisplay kedahsyatannya Tuhan. Dimanapun dia jatuh, di situ nggak jatuh, saudara. Tapi jatuhnya itu selalu mengalami tingkatan. Dari satu tingkat di bawah, naik lagi tingkat berikutnya. Di mana ada masalah, ketahuilah saudara, dia selalu mendapatkan perlakuan istimewa. Mengalami perlakuan istimewa yang bertubi-tubi. Dan itulah yang Tuhan bilang akan terjadi dalam hidup kita. Silakan.
setiap masalah ataupun ketidakadilan yang seringkali terjadi atas hidup kita, sebetulnya itu Tuhan rancang betul-betul untuk mendatangkan promosi dan berkat bagi kita. Tidak ada satupun ketidakadilan yang terjadi dalam hidup saya pun demikian, saudara. Saya berkata, Tuhan, semenjak saya menjadi presdir, aduh, nggak enak banget, saudara. Dulu saya bilang gak mengalami ketidakadilan berlapis-lapis. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu baik. Kenapa? Karena setiap ketidakadilan di mana Tuhan utus saya masuk ke dalam peristiwa itu, tidak akan dibiarkan Tuhan untuk apa? Untuk menjadikan saya itu tambah kecil. Tidak akan dibiarkan Tuhan untuk menjadikan saya menjadi orang yang tambah suam. Tidak. Tetapi setiap ketidakadilan yang Tuhan itu izinkan terjadi atas hidup saya, semuanya membuat saya bertambah bijaksana, bertambah dahsyat, saudara, bertambah perkasa, bertambah menyala-nyala untuk Dia. Dan itulah yang menghadirkan promosi dan berkat yang tidak pernah saya bisa bayangkan dan pikirkan. Silahkan. Jadi apa bedanya, saudara ya? Setiap orang mengalami masalah. Apa yang membedakan? Yang membedakan cuma satu. Respon. Ya, respon kita yang membuat kita menerima hasil yang berbeda. Dengan masalah yang sama. Respon ini, saudara, kenapa? Karena respon ini, saudara, itu hanya kita yang mengerti. Siapa kita? Adalah kita yang sudah membangun satu keterhubungan dengan Bapa kita. Terus-menerus. Dan ketika kita terhubung dengan Bapa kita, saudara, maka kita dengan berani berkata, aku ini mau bermitra sama Dia. Untuk segala sesuatu yang Bapak kita katakan, kamu harus lakukan, aku melakukannya Tuhan. Aku mau bermitra dengan Engkau untuk melakukan segala sesuatu yang Bapakku katakan aku harus lakukan. Respon kita ini bukan respon sebagaimana orang dunia. Respon kita ini adalah respon yang memang keluar dari hidup kita karena Bapa kita itu mengajarkan kepada kita. Itu sebabnya, saudara, saya percaya apa yang Pak David Basuki katakan. Kekristenan itu main goal-nya cuma satu, relationship. Dan metodenya juga cuma satu, bermitra bersama dengan Dia. Silahkan. Jadi perbedaannya adalah but God. Ya, silahkan. Setiap kali ya but God itu muncul, maka but God itu akan mengcounter setiap kenyataan buruk dengan tindakan Tuhan yang membalikkan setiap keadaan. Kehebatan dari kekristenan kita itu sederhana, saudara. Sebab kita tahu untuk apa? Untuk terus terhubung sama Dia. Dan kita mengerti bahwa kita ini ada di muka bumi ini. Tugasnya cuma satu, bermitra saja sama Dia. Bermitra saja sama Dia. Bekerja sama saja sama Tuhan. Dan disitulah letaknya. Kenapa kita itu sudah pasti menang. Tidak mungkin kalah. Silahkan. So, kemanapun, dimanapun, dalam situasi apapun ya saudara, Tuhan itu mengutus kita. Ketahuilah, di situ but God, Tuhan yang menyertai kita, akan sanggup untuk memutarbalikkan keadaan kita. Keadaan yang tidak mungkin atau impossible, itu Tuhan kita itu sanggup untuk menjadikan itu possible. Even penyakit yang incurable, Tuhan kita itu sanggup untuk mengubah menjadi curable. Untuk sesuatu yang kita gerakan aja kagak bisa gitu saudara. Tapi Tuhan itu sanggup untuk menjadikan apa? Itu bergeser, saudara. Kenapa? Sebab Tuhan itu ingin setiap kita mengalami bagan ini, loh, saudara. Biarlah bagan ini tuh ada di dalam pikiran kita. Supaya kita itu tahu, sedahsyat impossible, sedahsyat pula
kemungkinan yang akan Tuhan balikan dari kejadian apapun juga yang melanda kita. Silakan. Ini adalah sesuatu yang saya harus katakan, saudara. Biarlah ini menjadi satu fotografik memori di dalam kita. Seringkali kita menghadapi gunung-gunung masalah, saudara. Dan banyak kali dari kita, gunung masalah itu dibiarkan jadi masalah. Bahkan gunung itu akan peteng-tengan itu ngomongin kita, saudara. Kenapa? Karena kita tidak berkuasa. Kita lupa kita punya kuasa untuk mencabut gunung itu. Gunung itu telah apa, saudara? Telah membuat kita runtuh. Pandemi ini membuat banyak sekali anak-anak Tuhan berkata begini, aduh, pandemi ini membuat saya miskin. Pandemi ini membuat saya susah. Pandemi ini membuat saya sakit. Saudara, gunung pandemi ini Tuhan berbicara persis seperti anak-anak dunia. Kenapa? Sebab gunung itu dianggap sesuatu yang tidak akan pernah hilang dari hidupnya. Tapi hari ini kabar baiknya, saudara, apa yang menjadi gunung masalah? Apa? Coba dilihat. Apa yang menjadi gunung masalahmu? Ini saatnya kita akan melihat bahwa ternyata gunung itu bisa tercabut. Waktu apa, saudara? Waktu kita pakai kepercayaan kita dan perkataan kita. Silakan. Gunung kemustahilan itu bisa menjadi debu. Markus 11 ayat 22, 23 dan 24. Yesus menjawab kepada mereka, dia katakan begini, percaya terlebih dahulu kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa barang siapa? Kita nih anak-anaknya. Berkatalah kepada gunung ini yang telah membuat kamu tertindas. Gunung ini yang telah membuat kamu menjadi ragu akan Tuhan. Gunung ini yang membuat kamu menjadi takut. Gunung ini yang membuat kamu menjadi gemetar. Gunung ini yang membuat kamu menjadi miskin. Kamu katakan kepada gunung ini, beranjak saat ini. Tercampaklah ke dalam laut. Asal kita tidak bimbang hatinya, tapi percaya sungguh bahwa apa yang kita katakan dan Tuhan katakan bersama dengan kita, itu akan terjadi. Sebab itu Tuhan bilang, aku Tuhan berkata sama kamu, apa saja yang kita sebagai anak-anaknya minta dan doakan, sudah kamu harus percaya saja bahwa kamu sudah menerimanya. Waktu kamu tahu itu kamu sudah terima, maka kamu pasti akan menerima. Kerap kali, saudara, saya cuma berkata begini, Tuhan, ini belum aku lihat faktanya. Tapi Tuhan cuma berkata begini, kamu pasti lihat terobosan itu terjadi. Kamu pasti lihat pembalikan keadaan itu terjadi. Saya berkata sama Tuhan, sekarang belum Tuhan. Tapi kamu pasti akan melihatnya, nak. Jadi apa yang menjadi respon kamu? Disitulah respon saya cuma berkata begitu. Aku bersyukur sama Tuhan. Aku bersyukur sama Tuhan. Sebab terobosan itu sudah terjadi. Sebab terobosan itu sudah terjadi, Tuhan. Itu sudah terjadi. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur. Saudara, tahu nggak? Kata sandi untuk membuka pintu yang tertutup. Itu adalah ketika saya bisa berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Satu kesaksian. Saudara, 2 minggu yang lalu ini saya benar-benar menanti-nantikan pembayaran dari satu company yang berjanji mau memberi, tapi dia tidak memberikan. Saya tunggu dari hari terus saya tunggu dan saya terus bertanya, dia belum menjawab. Saya terus bertanya, dia belum menjawab. Saya terus bertanya, dia belum menjawab. Sampai pada hari Jumat kemarin, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa seperti ini? Lalu Tuhan bilang,
sudah pasti dibayar. Tapi engkau tuh bersungut, tidak diucapkan, tapi di hatimu. Wow, saya katakan ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Di situ saya percaya. Bapak kita itu mengenal kita kan. Hati yang bersorak sama hati yang bersungut itu beda banget. Tapi kamu harus katakan apa yang kamu percaya itu. Tidak cukup kamu hanya berdoa saja di dalam hatimu. Ketika engkau katakan, itu terjadi. Ketika engkau katakan, itu terjadi. Ketika engkau katakan, itu terjadi. Saudara, di situ saya belajar. Tidak cukup cuma percaya. Tapi kita harus berkata-kata. Menunjukkan kepercayaan kita. Silakan. But God. Intervensi Tuhan yang turun untuk sesuatu yang untuk kita. Yang mana? Yang percaya sama dia. Dan mengerti bagaimana. Silakan. Saya menerima ayat emas ya di tahun 2020 ini. Dikatakan seperti ini saudara. Saya langsung Mazmur 44 ayat 1. Tidak pernah memenangkan peperangan ini dengan kekuatan mereka sendiri. Atau dengan kecakapan dan strategi mereka sendiri. Tetapi melalui hadiratmu yang bersinar dan pernyataan kuasamu yang dahsyat. Dan saya kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan itu merasa sangat senang dan berkenan kepada kita. Ketika orang itu terus-menerus terhubung dengan Bapa dan terus-menerus mengerti bagaimana bermitra dengan Dia. Silakan. Dari Tuhan. Ya, silakan. Dipastikan itu pasti supranatural, saudara. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan tuh cuma mau bilang begini. Kekuatanmu nak, pengalamanmu nak, kekayaanmu nak, itu tidak akan memberi kamu kemenangan. Gitu deh. Apapun yang kita bisa bergantung di situ, saudara. Yang manusia itu biasa bergantung. Justru kita tidak bisa sekarang. Kenapa? Apapun yang kita anggap, wah saya kaya, saya bisa bergantung sama kekayaan kita. Tuhan akan buat kita betul-betul tidak bisa bergantung di situ. Tidak bisa. Dengan kekuatan kita pun tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Ini waktunya. Tampak yang Tuhan lagi sedang begitu. Tampak itu artinya apa? Cuman beras yang penuh itu ada di atas itu. Sementara yang kering semuanya lepas kemana-mana. Di situ saya baru mengerti. Tuhan perlu kita jadi beras yang padat, saudara. Yang penuh. Penuh dengan apa? Hadirat Tuhan. Penuh dengan apa? Dengan kuasa Allah. Penuh dengan apa? Pengurapan Tuhan. Maka kita akan tetap ada di tampah. Saya katakan tampah apa? Displaynya Tuhan, saudara. Nah, bagaimana caranya? Inilah, memiliki hubungan yang hidup dengan main goal kita, cuman hubungan, saudara. Hubungan sampai bagaimana? Sampai kita tahu siapa kita. Sampai kita tahu kita tuh milik siapa. Sampai kita tahu apa yang kita dapatkan. Apa yang kita punya. Sampai kita mengerti tujuan Tuhan atas hidup saya itu apa. Ini hanya terjadi ketika kita melekat sama dia, saudara. Metodenya apa? Metodenya cuma berpartnership sama Tuhan. Begitu kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, bermitra Tuhan, pegang tangan Tuhan dan katakan, aku bermitra sama Tuhan. It's not my name. It is God's name. Sekali lagi, not my name, but God's name. Itu yang harus besar, saudara. Salah kalau kita bilang kita yang harus gede. Nggak bisa. Tapi nama Tuhan, itu yang harusnya terbesar. Silakan. Baik. Yohanes 15 ayat 5. Ini saya dapatkan dan ini betul-betul membuat saya tahu bahwa Tuhan itu pokoknya. Aku tuh cuma sekedar ranting. Ketika kita melekat betul-betul
Yang pertama, saudara, adalah percaya kepada Tuhan. Ya, yes, percaya kepada Tuhan, bukan percaya sama diri sendiri. Percaya kepada Tuhan, silakan. Ya, saudara, percaya sama Tuhan, bahkan ketika Tuhan itu belum menunjukkan jalan-jalannya kepada saya. Kenapa saya harus percaya? Sebab saya percaya saya itu anaknya Dia, saudara. Saya percaya Bapa saya itu selalu baik. Rancangan Dia itu rancangan yang mendatangkan kebaikan. Walau sekarang saya belum lihat, tapi kenapa saya tidak bisa percaya itu? Kenapa? Karena begitu banyak hal-hal di belakang, saudara. Bapakku sudah kerjakan untuk aku. Dan itu dahsyat dan ajaib. Silakan. Tuhan berkata, iman sebiji sesawi adalah percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, itu sama dengan kita tuh menghormati Tuhan. Percaya itu artinya apa? Menyerah total aja sama kedaulatannya. Makanya menjadi orang yang terus-menerus itu berharap sama Dia, itu bagi saya adalah benar-benar akan hidup di dalam masa-masa yang baik, di tengah-tengah masa nggak baik. Itu saja. Gantung seutuhnya bukan dengan hikmat saya, tetapi dengan apa yang Tuhan firmankan. Strategi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga apa? Apapun yang terjadi atas hidup kita, kita tuh mampu untuk bersyukur, saudara. Kita tuh mampu untuk berkata, puji Tuhan, belum terjadi sekarang, besok pasti terjadi. Besok belum terjadi, minggu depan pasti terjadi, saudara. Tuhan mau kita yang seperti itu. Jadi artinya apa? Kita nggak bakal jadi orang suam. Kita akan jadi orang yang terus-menerus itu bagaimana caranya. Kita sedang diajar sama Tuhan. Untuk apa? Atau punya pengharapan. Dengan bersabar, saudara. Pengharapan itu pasti. Kenapa? Karena Tuhan cuma bilang, aku ada untuk kamu. Jadi kenapa kamu harus takut? Tidak ada sesuatu pun yang perlu engkau takut. Silakan. Tanda percaya. Apa? Silakan. Damai sejahtera yang sempurna, yang mutlak akan mengelilingi mereka, yang imajinasinya itu akan penuh sekali dengan Tuhan. Dengan berani mereka itu percaya kepada Tuhan. Dengan berani, artinya apa ya saudara? Waktu kita itu memiliki imajinasi itu adalah satu rahim rohani yang ada di otak kita loh saudara. Apapun juga yang kita hadapi saat ini, baru saya mengerti bahwa itu bergantung sama imajinasi apa kita. Tentang apa? Tentang Tuhan kah? Atau tentang keadaan atau tentang fakta? Saya belajar betul, kalau imajinasi kita mikirin tentang fakta yang begini amat sangat luar biasa, aduh kita pasti kalah saudara. Jadi saya mau katakan, bagaimana caranya mengimajinasikan tentang Tuhan yang saya dapat percaya? Silakan. Yang pertama itu adalah, mari, silakan, teruskan. Adalah bagaimana setiap kali kita punya masalah, saudara, saya berharap bahwa ini akan difoto oleh saudara ya. Coba buka ini. Renungkan kekuatan Tuhan yang berada di dalam nama Dia. Ketika kita sedang kekurangan, tiba-tiba datang yang namanya Tuhan itu sebagai Allah yang mencukupkan apa yang kurang dari kita. Ketika kita sakit, bagaimana Tuhan menyembuhkan? Coba renungkan itu. Saya ya, coba renungkan itu terus-menerus, saudara. Dan saya suka banget. Kenapa? Karena mujizat itu terjadi ketika kita percaya kepada nama Dia. Percayanya itu kenapa? Karena kita pernah mengalaminya, saudara. Mujizat itu yang pernah terjadi di masa lalu akan menjadi pijakan untuk kita menjawab tantangan pada hari ini. Fokus kepada identitas saya di hadapan Tuhan. Silakan. Who I am? Siapa saya? Coba tanya, saudara. Saya tuh betul-betul, saya mengerti. Ketika saya berjumpa dengan Bapakku surgawi itu, saudara, itu adalah momen yang luar biasa. Saya percaya bahwa saya itu adalah anak dari Dia. Bahkan anak kesayangan dari Dia. Whose I am
Saya itu milik dia. What I have, saya punya kuasa. Untuk apa? Untuk membalikan keadaan yang Tuhan implant di dalam hidup saya. Purpose-nya apa? For me to become a blessing. Saudara. Bukan untuk saya saja. Tapi untuk orang-orang yang di sekitar saya. Untuk situasi kondisi yang Tuhan itu percayakan aku harus ada di situ. Aku harus digencet di situ. Tapi tiba-tiba situasi yang menggencet saya itu bisa diputar balik karena ada saya di situ, saudara. Dan ini yang Tuhan mau. Kita semua punya identitas yang kuat. Sehingga ketika masalah itu datang, saudara, kita tidak dengan gini, aduh Tuhan aku nggak layak nih. Enggak, aku kurang kudus. Enggak, saudara. Datang saja kepada Bapa Surgawi. Dia pasti jawab kita. Silakan. Ketiga adalah fokus kepada apa yang menjadi tuntunan dan perintahnya. Bagi saya, saudara, perintah Tuhan itu gampang. Tiap hari terhubung aja ke surga. Lakukan apa yang menjadi agenda surga. Apapun yang Tuhan perintahkan, kamu lakukan itu aja. Untuk apa? Supaya kamu bisa mendatangkan anugerah dan kebajikan bagi setiap orang. Bagi setiap situasi kondisi yang tidak kondusif. Yang aku izinkan kamu terjadi dalam hidupmu, kamu bisa membalikkan keadaan itu. Pasti. Itu perintah Tuhan untuk saya, saudara. Jadi saya cuma tahu satu. Bagaimana caranya? Silakan. Terhubung itu ke surga itu artinya stay connected with God. Stay connected with God itu artinya apa, saudara? Dulu saya pikir saya cuma soaking di pagi hari, tapi sekarang saya tahu bukan cuma soaking di pagi hari. Tapi maukah saya itu mengejar Tuhan itu setiap jam, even saya ada di kantor. Memuji Dia, mendengarkan firman, membaca firman, mendeklarasikan firman. Semua itu bisa kita lakukan, saudara. Dan saya percaya, itu adalah waktu yang the best. Berulang kali saya mesti, kalau saya itu ketemu di dalam hadirat Tuhan itu ya, nggak tahan, saudara. Saya cuma bilang, Tuhan itu baik, sangat baik. Tapi di situ saya mengerti, karena kita yang mengejar Dia. Tuhan itu ada, tapi ngeh atau tidaknya, sadar atau tidaknya, kan masing-masing kita punya banyak cerita. Tuhan ada bersama denganmu, masa iya? Kan begitu kan, saudara? Tapi sesungguhnya Tuhan itu ada bersama dengan kita. Luar biasa. Silakan. Strategi kedua apa, saudara? Itu adalah berkata kepada gunung masalah. Berkata kepada akar masalah. Silakan. Kuasa Allah itu hanya bekerja. Sekali lagi saya katakan. Kuasa Allah itu hanya bekerja ketika diperkatakan atau voice activated. Walau kita tahu di dalam otak kita Allah berkuasa untuk menjadikan apa yang tidak ada jadi ada. Kita tahu di otak, kita tahu di pikiran kita, tapi kita tidak pernah katakan, tidak akan terjadi. Perkatakan. Waktu kita perkatakan, maka kuasa Allah akan mengalir masuk ke dalam situasi itu. Dan sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan, pikirkan, yang baik, itu segera terjadi. Perkataan. Ya, silakan. Seorang yang sudah ditransformasi cara berpikirnya, satu hal yang Tuhan akan berikan adalah otoritas dari Tuhan. Untuk jadi apa? Untuk jadi jubirnya Tuhan. Mengatakan apa yang Tuhan suruh katakan. Dan bukan kita yang membuatnya itu terwujud, tapi Tuhan yang membuatnya itu terwujud. Silakan. Roh Kudus berkata, dia katakan begini, pertolongan sebenar-benarnya sudah ada padamu, nak. Yaitu di mana? Di mulutku. Karena Tuhan itu mencipta saat dia berfirman. Demikian pula saya, berkatalah, maka malaikat akan bergerak untuk memanifestasikannya. Artinya apa, saudara? Kalau kita bilang kita nggak punya pertolongan, pertolongan yang paling dekat itu adalah di mulut kita. Tapi mulut ini bukan yang diam.
Aku punya mulut tapi aku enggak mau ngomong. Tidak. Tetapi mulut yang berkata-kata seperti apa yang Tuhan mau. Dan kita segera melihat hasilnya. Silakan. Mazmur 91, ya saudara, ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungannya maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa, artinya orang yang memilih untuk terus-menerus terhubung sama Bapa di surga. Memilih itu artinya apa? Kita punya banyak pilihan, saudara. Ini bukannya jampi-jampi, tapi diberlakukan hanya berlaku bagi orang yang mengerti. Dia cuma mau berlindung sama Bapaknya, Allahnya yang hidup. Maka akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, saya tidak taruh di situ, tapi saya taruh begini. Di Mazmur 91 ayat 3 dan 4 itu menunjukkan begini. Waktu saya berkata, Tuhan, Engkau tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Engkau adalah Allah yang kupercayai, maka Dia akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Maka di dalam kepak sayapnya, Dia akan menudungi saya. Sebab apa? Kesetiaannya itu seperti perisai dan pagar tembok. Artinya apa, saudara? Lihat nggak relasinya? Ketika kita berkata, maka kita segera menikmatinya, saudara. Saya mau katakan, bagaimana Tuhan itu menudungi saya, saudara. Dan saya bilang begini, Tuhan, Engkau tuh kubu benteng pertahananku. Dengan kepak sayapmu Kau melindungi saya. Saya sedang berjalan pagi, saudara. Kemudian datang penjambret. Penjambret itu menjambret, tapi nggak dapat apa-apa, seperti sapuan angin, saudara. Dan tiba-tiba dia melesat aja begitu. Saya itu kagetnya itu belakangan. Tapi pada saat itu, saya tidak ada sesuatu pun yang hilang di dalam saya. Kenapa? Sebab Tuhan yang kukatakan adalah benteng pertahananku terjadi. Terjadi, saudara. Terjadi. Artinya apa? Kita harus memperkatakannya dan kita segera akan melihat manifestasinya. Kata kita itu mempunyai kuasa untuk mencipta. Silahkan. Kita pasti mendapatkan apa yang kita percayai dan kita katakan. Silakan. Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Waktu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang di atas permukaan air. Saudara, Roh Allah itu sudah melayang-layang di permukaan air itu berjuta-juta tahun, saudara. Tapi nothing happened. Kapan sesuatu itu terjadi? Ketika Tuhan mulai berfirman. Dia katakan, jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadi saya katakan, tidak ada sesuatu pun terjadi sampai kita berkata-kata. Amsal 12 ayat 14a dikatakan begini, orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan. Kita akan makan buah perkataan kita, saudara. Kita mendapatkan persis seperti apa yang kita katakan. Persis seperti apa yang kita katakan. So, saya mau rangkum ya. Artinya apa? Strategi Tuhan untuk kita semua mengalami. But God, strategi dia adalah percaya sama dia. Perkatakan apa yang Tuhan suruh perkatakan. Dan saya yakin kita semua akan mengalami but God. Silakan. Silakan. Baik. Silakan. Beri laporan kemenangan. Saya betul-betul berbicara tentang apa yang harusnya kita katakan. Saya berkata seperti ini karena ini pun sesuatu yang penting kita harus mengerti, saudara ya. Saya menjadi orang yang memanggil kesempatan, memanggil proyek-proyek baru untuk masuk ke dalam Hadiprana. Saya mau katakan begini, masuklah proyek-proyek baru ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu terjadi, saudara. Ketika pandemi ini terjadi, saudara, semua orang berbicara hal yang buruk. Tapi saya belajar. Ketika saya ditanyakan bagaimana kondisi kamu, saya bilang, wow, dahsyat.
Karena Bapakku pasti mengirimkan proyek-proyek baru untuk kita. Dan itu yang terjadi, saudara. Beri laporan kemenangan. Seringkali kalau kita ditanyakan, hei, bagaimana kamu? Susah. Tagihan, diminta, nggak ada yang bilang mau bayar. Kayak begitu kan, saudara? Tapi saya nggak mau. Walaupun belum dibayar, saya bilang begini, itu sudah bayar. Memang belum, tetapi saya percaya pasti dibayar. Belum dibayar, tetapi saya percaya Tuhan akan membuat klien saya membayar saya. Betul, saudara? Kata tetapi titik-titik. Nah, ini penting. Seringkali orang bilang begini, ya Tuhan udah memberkati saya, tetapi kurang. Ngerti nggak, saudara? Di situ saya belajar. Hati-hati dengan apa yang melalui setelah tetapi itu. Baik. Kedua, kirimkan kata-katamu ke arah di saluran kemih di ginjal daripada suaminya. Dia sudah belajar untuk memperkatakan apa yang dia inginkan terjadi. Dan dia cuma bilang begini, batu ginjal pasti keluar nanti di Indonesia. Batu ginjal pasti keluar. Pasti keluar. Padahal si dokter bilang begini, nggak akan keluar. Kecuali itu harus ditembak. Tapi si Ibu Nora ini katakan, pasti keluar di Indonesia. Bukan di sini. Di Indonesia. Dia waktu itu ada di Malaysia. Dokter dari Malaysia, di Penang. Tapi dia bilang, pasti keluar. Saudara, itu tidak perlu ditembak. Keluar dengan sendirinya, saudara. Sampai dia bilang gini, apa sih yang membuat itu keluar? Perkataan mula yang membuat batu ginjal itu bisa keluar. Dan suaminya bilang begini, wow, dahsyat istriku. Sampai batu aja nurut ya sama kamu. Dia bilang begitu, saudara. Dan saya cuma bilang begitu, yes. Karena apa? Karena dia kirimkan kata-katanya ke arah yang dia inginkan. Baik, silakan. Jangan pakai kata-kata kita untuk menggambarkan situasi kita. Namun pakai kata-kata kita untuk mengubah situasi kita. Baru kemarin Pak Beni itu dadakan, saudara, tekanan darahnya naik sampai 180. Jadi saya belajar untuk pakai kata-kata untuk mengubah situasi Beni ini. Betul kan? Dan saya cuma katakan, dan saya bilang, Ben, katakan. Katakan ke siapa? Katakan kepada tekanan darah. Katakan tekanan darah turun ke titik normal. Tekanan darah turun ke titik normal. Tekanan darah turun ke titik normal. Turun ke titik normal. Saudara, 10 menit tekanan darah itu bisa titik normal, saudara. Saya juga heran. Dan saya katakan Tuhan itu dahsyat. Seringkali kita pengen banget untuk bilang, kamu kenapa? Tekanan darah saya lagi tinggi. Tinggi banget. Tinggi banget. Kita pengen kan ngomong begitu. Tapi Tuhan bilang, jangan katakan apa yang kau tidak ingin itu terjadi. Silakan. Jangan bicara masalah, tapi bicara tentang solusi, saudara. Ya, saya mau ingatkan, ini sesuatu juga yang luar biasa. Saudara saya itu berbicara tentang tetangganya yang membuat kesusahan banyak banget kesusahan di Bali. Ya, dia bilang begini. Waduh, banyak sekali. Lalu saya bilang begini, selama kita katakan apa yang jadi masalah, itu tidak akan terjadi. Jadi solusinya apa, Mir? Katakan firman. Firmannya apa? Saya cari ya firman. Firman apa yang Tuhan bilang harus terjadi. Jadi saya bilang, saya berikan firman. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Katakan saja ini. Karena waktu kita katakan, aku tidak takut sebab engkau Allah bagiku. Aku tidak gentar sebab engkau ada Tuhan bagiku. Engkau pegang tanganku. Dan ketika engkau terus-menerus menuntun aku, pasti ada kemenangan. Musuh-musuh tidak akan aku lihat lagi. Saudara saya bilang begini, emangnya begitu Tuhan mau? Lah, firmannya begitu kok katakan. Saya percaya kalau firman ini ditujukan untuk ini. Mari kita katakan tentang solusinya atas masalah itu. Pakai firman ini, pakai pedang ini. Tunjukkan kepada situasi dan kondisi itu. Dan itu pasti akan berubah. Jangan bicara
tentang bagaimana keadaanmu, namun bicaralah tentang keadaan yang engkau inginkan. Saudara, ada seorang juga pengeluh luar biasa. Dia bicara tentang sakitnya. Dia bilang ini sakit, itu sakit, semua sakit. Jadi kalau ditanya apa kabar? Aduh saya sakit ini. Dari mulai ini sakit, semua sakit saudara. Tapi Tuhan baru bilang begini. Saya bilang kamu pengen begini terus. Dia bilang aku nggak mau, aku nggak enak sebetulnya badanku. Kalau begitu janganlah kamu memperbesar itu dengan memperkatakannya. Jadi saya harus mengatakan apa? Katakan kamu mau sembuh. Katakan saya sudah disembuhkan. Semakin hari saya semakin sembuh. Semakin hari saya semakin segar. Itu yang harus kamu katakan. Bukan kamu katakan tentang penyakit kamu. Dan dia bilang, oh begitu ya Bu. Yes. Katakan itu terus menerus. Katakan itu terus menerus. Saudara, ini dokter udah bilang mungkin dia itu kanker. Saudara, di golongan di sini. Itu bisa loh saudara, berubah menjadi betul-betul gondokan dia bilang. Dan itu ada obatnya. Di situ saya bilang, wow dahsyat. Apa yang kamu lakukan? Saya terus perkatakan. This is not cancer. No. Dan aku semakin hari semakin sembuh. Semakin hari semakin sembuh. Jadi disitulah saudara bagaimana perkataan kita itu punya kuasa. Dahsyatnya firman Tuhan yang dikatakan. Ya, di sini saya mau katakan ada beberapa ya saudara ya. Artinya apa? Jangan sampai kita itu berkata saya nggak bisa. Begitu saya nggak bisa, saya betul-betul kagak bisa. Artinya apa? Firman Tuhan begitu dahsyat untuk menghancurkan pikiran kita yang salah atau blocking mentality. Kita itu perlu sekali untuk belajar firman dan memperkatakan apa yang firman katakan. Jadi begitu kita ingin katakan saya tidak bisa, jangan sampai iblis itu mengambil ini dan mendatangkan kekacauan di dalam hidup kita. Kita betul-betul kagak bisa. Kenapa? Karena Filipi 4:13 dikatakan, segala perkara sudah pasti dapat aku tanggung karena dia memberi kekuatan bagi saya. Jadi jangan ngomong tidak bisa, tapi mesti bilang, saya pasti bisa karena ada kekuatan Tuhan. Jangan lagi bilang juga saya selalu kekurangan. Karena apa? Karena Allah kita itu sanggup memenuhi keperluan kita seturut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya apa? Kalau Tuhan memberi kepada kita, itu seturut tingkatan dia, saudara. Jadi lebih baik ketika itu berkekurangan, ketika rekening saya itu menipis, saudara. Saya cuma bilang begini, Tuhanku berjanji tidak akan ada kekurangan di tengah kekurangan. Oleh karena itu aku katakan rekening mengalir saat ini. Artinya apa? Harus ada pemasukan. Dan kita bisa perintahkan pemasukan datang. Kenapa bisa datang? Sebab aku percaya bahwa ada Bapakku di surga yang akan membuat aku tidak akan berkekurangan. Jangan lagi berkata aku takut. Kenapa saudara? Sebab Tuhan gak pernah memberikan kepada kita takut. Apakah kita gak pernah takut? Kita pernah takut saudara. Tapi gak boleh ngomong takut. Itu aja. Biarlah ketakutan itu kita ganti dengan katakan begini. Aku berani Tuhan. Kenapa? Karena aku bermitra sama Tuhan. Roh yang ada padaku itu jauh lebih besar dari semua roh digabung deh di muka bumi ini. Jauh lebih besar yang ada padaku. Jauh lebih besar. Bisa bersatu jalan. Musuh itu menyerang kita. Tapi bertujuh jalan. Dia harus usai dengan segera selesai. Teruskan. Bahwa Tuhan di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan begini. Bahwa jangan pernah engkau meragukan kuasa Allah yang perkasa bekerja di dalam kita. Untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Dia justru akan mencapai sangat jauh melebihi permintaan terbesarmu. Impianmu yang paling luar biasa. Melampaui imajinasimu yang paling liar. Dia akan melebihi semua itu. Karena kuasa mujizat bagi dia akan menguatkan kita semua, saudara. Pegang firman ini, saudara. Jauh lebih dahsyat dari apapun juga yang pernah kita doakan dan berani impikan, saudara. Dia akan berikan itu untuk kita. Dia akan berikan itu untuk kita. Saat ini,
Bagaimana keadaan saudara? Saya cuma berkata begini. Pakai mulut dan bibir lidah kita untuk sesuatu yang baik mendatangi kita. Jangan pakai mulut dan bibir lidah kita untuk mendatangkan apa yang kita kagak mau. Setiap hari saudara, ada pernyataan yang keluar dari mulut dan bibir lidah kita. Saya akan belajar, saya akan katakan ini. Saya berharap saudara semua akan menyampaikannya dan berkata-kata seperti saya. Maukah saudara? Yuk, silakan. Kasih karunia Tuhan mengelilingi saya. Segala sesuatu yang baik selalu terjadi di dalam hidup saya. Saya itu kepala dan bukan ekor. Saya ada di atas dan tidak berada di bawah. Saya lebih dari penakluk di dalam Kristus. Saya kuat di dalam Tuhan. Yang menyertai saya jauh lebih banyak dari yang menentang saya. Hari-hari yang baru ada di masa depan saya. Saya bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan saya. Saya akan memenuhi destiny ilahi yang telah diberikan kepada saya. Saya adalah mutiaranya yang sangat berharga. Saya adalah harta kekayaannya. Saya adalah masterpiece-nya. Saya diciptakan bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Saya adalah kesaksian kemuliaan Tuhan yang hidup. Silahkan. Segala yang baik pasti segera terjadi pada saya hari ini. Tuhan akan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Sesuatu yang jauh melampaui apa yang saya pikirkan dan imajinasikan. Saya kuat, saya sehat, saya penuh semangat, saya penuh vitalitas. Setiap sel di dalam tubuh saya memancarkan kuasa kebangkitannya. Tubuh saya berbentuk bagus, berat badan saya ideal. Dengan umur panjang, Tuhan akan memuaskan saya. Dan dia akan memperlihatkan keselamatannya. Tidak ada satupun senjata yang ditempa melawan saya akan berhasil. Saya sukses. Apapun yang saya sentuh akan berhasil. Ini adalah tahun terbaik buat saya. Saya selalu ada di waktu yang tepat. Saya diberkati, saya menarik, saya diurapi, saya bertalenta, saya kreatif. Saya akan menaklukkan setiap tantangan. Masa muda saya diperbaharui seperti Raja Wali. Mata saya tidak akan buram, kekuatan saya tidak akan sirna. Segala sesuatu akan diubah untuk saya. Tuhan ada di depan para wanitamu. Dan dia pasti akan membukakan pintu-pintu kesempatan. Dia akan mengatur segala sesuatu untuk kebaikan bagi saya. Orang-orang yang tepat ada di masa depanmu. Tuhan akan adalah perlindungan dan kubu pertahanan bagimu. Tuhan pasti akan melindungi engkau dan keluargamu. Tuhan pasti akan mewujudkan setiap impian Tuhan yang ditaruh atas kita. Mimpi-mimpimu akan terwujud. Tuhan akan membawa engkau ke tempat yang kau belum pernah minta. Pikirkan atau impikan. Rancangan Tuhan bagimu adalah rancangan untuk kebaikan. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang cerah dan pengharapan yang kekal. Sebab masa depan kita itu cemerlang. Kita semua akan sejahtera di dalam segala hal. Sehat seperti jiwa kami pun sejahtera. Amin. Itu yang kita harus nyatakan. Yesaya 26 ayat 12 itu mengatakan seperti ini, saudara. Tuhan, engkau menyediakan damai sejahtera bagi saya. Sebab segala sesuatu yang saya kerjakan, engkaulah yang melakukannya melalui kami, saudara. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan di hari-hari kita, segala sesuatu yang kita lakukan, kita mesti tahu kita lakukan bersama dengan Dia. Terakhir, jadilah pemain dan bukan penonton. Kalau kita jadi pemain, kita bayar harga untuk menang. Segala sesuatu yang kita dengar pada hari ini, lakukanlah. Lakukanlah. Kenapa? Karena Tuhan janji setiap firman yang datang atas hidup kita dan kita bersedia untuk melakukannya, Tuhan sanggup melakukan apa yang kita nggak akan sanggup melakukannya dengan sendiri. Tapi kalau kita cuma jadi penonton, kita udah menghabiskan 1 jam ini, tidak apa-apa, cuma mendengar saja.
tapi kita tidak bersedia melakukannya, maka yang rugi adalah kita. Itu sebabnya saya berdoa untuk setiap wanita-wanita yang saat ini ada bersama dengan saya. Diciptakan bukan untuk menjadi orang yang kalah, tetapi selalu diciptakan dengan satu nasib, kamu pasti menang. Pasti menang, pasti menang. Engkau akan melihat banyak sekali kesaksian demi kesaksian. Apa yang selama ini engkau udah usahakan tapi tidak berhasil. Tapi sekarang usahakan lagi. Immovable. Sesuatu yang tidak bisa bergeser akan bergeser. Gara-garanya cuma satu, saudara. Sebab engkau tahu bagaimana melekat sama dia. Bagaimana bermitra dengan dia. Bagaimana menjaga ucapan keluar dari mulut dan bibir lidahmu. Supaya setiap ucapan yang keluar, itu adalah ucapan yang terjadi. Setiap ucapanmu itu membuat malaikat-malaikat di surga akan repot, saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan mengutus malaikatnya. Malaikat, tolong supaya apa yang dia sudah ucapkan terjadi. Saya percaya ketika klien saya berkata belum ada pembayaran, saudara. Kemudian saya bersyukur dan saya bersyukur. Maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk berkata, ini saatnya, buka pintu, bayar, hadipan. Saudara, itu yang terjadi. Itu yang terjadi, saudara. Itu sebabnya saya mau berkata, tidak ada perkara mustahil bagi teman-temanku para wanita dan saya. Nothing is impossible. Nothing is impossible untuk kita yang selalu bergayut dan berharap hanya kepada Dia.